Shalom Jemaat terkasih, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika kami bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kami memohon Roh Kudus menolong kami untuk memahami apa yang kami baca dan renungkan, bahkan lebih dari itu memampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, jemaat terkasih, saya akan mengangkat tema pada hari ini adalah ketentuan dan syarat berlaku. Sering kita lihat itu di berbagai produk, ada keterangan ketentuan dan syarat berlaku. Saya ambil contoh, misalnya ada sebuah produk permen yang meminta bagi siapapun yang menginginkan hadiah dari mereka untuk mengirimkan 50 bungkus permen tertentu. Bahan bungkusnya itu harus dengan warna tertentu. Maka orang yang memenuhi syarat akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Tentu saja permennya harus permen yang dimaksudkan produknya, dan warna yang diminta juga harus seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan ketentuan dan syarat berlaku. Dan kita ambil contoh lain, karena bisa saja hasil itu bisa bervariasi ketika kita misalnya memakai produk tertentu, misalnya obat pelangsing ya, itu akan bisa bergantung, hasilnya bisa bergantung pada pola makan, istirahat, dan olahraga yang dilakukan. Mereka yang menggunakan obat itu tetapi tetap makan, tidak peduli nilai gizi dan jumlah asupan kalorinya, tidak berolahraga dan kurang beristirahat, maka hasilnya akan berbeda dengan mereka yang melakukan disiplin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian juga dengan janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada ribuan janji Tuhan, dan kita biasanya senang mengklaim janji-janji Tuhan karena memberi kita harapan, kenyamanan, dan kekuatan baru. Tapi saya mengingatkan, janji-janji Tuhan itu mengandung disclaimer. Saya bacakan satu ayat, Yohanes 15 ayat 7. Mari kita renungkan bersama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seringkali kita jemaat hanya menggarisbawahi anak kalimat yang kedua. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lalu kita dengan iman meminta dan percaya bahwa kita akan menerimanya, tetapi kita mengabaikan kalimat inti kalimatnya. Di bagian awal dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi sebelum kita mengklaim janji-janji Tuhan, periksa diri kita, apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Firman-Nya tinggal di dalam Tuhan, artinya firman-Nya tinggal di dalam kita, artinya apakah hidup kita sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Disclaimer ini, persyaratan ini jangan disalah mengerti. Bukan karena Tuhan tidak mau menepati janji, bukan karena Tuhan tidak mampu atau gagal untuk menepati janjinya, tidak. Tetapi karena kita sendiri tidak memahami secara utuh kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Kita sebagai anak Tuhan memang berhak untuk menerima semua janji Tuhan. Tuhan menjanjikan itu semua memang diperuntukkan bagi kita. Tapi janji-janji Tuhan itu, saya ulangi, mengandung prinsip-prinsip kehidupan. Jangan sampai kita salah mengerti tentang janji Tuhan. Jangan mengambil janji Tuhan di luar konteks atau hanya mengambil sebagian dari firman Tuhan, memotong-motongnya. Lalu kita mengklaim janjinya, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Sehingga akhirnya kita merasa Tuhan mengecewakan kita, Tuhan tidak menepati janji. Atau barangkali kita berpikir jangan-jangan Tuhan tidak mampu melakukan janjinya.
Sekali lagi saya ingatkan, bukan. Kita harus percaya sepenuhnya bahwa kuasa Tuhan tetap sama, baik dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan kita didorong untuk memiliki keberanian untuk meminta perkenanan Tuhan, berharap dan setia terhadap semua apa yang Tuhan tetapkan dan janjikan kepada kita. Percayalah akan janji Tuhan dan lakukan bagian kita dengan bertindak sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam janji-janji Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat yang luar biasa kita peroleh dalam kehidupan kita sekarang dan dalam hidup yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.